Halo guys, di video kali ini gua mau cerita sedikit tentang pengalaman gua saat membeli handphone iPhone bekas di PS Store. Nah, sebelumnya gua belum pernah memakai iPhone dan ini pertama kali banget gua beli iPhone. Jadi gua nggak tahu iPhone itu seperti apa, cuman ya lihat punya temen aja kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman sebagai orang awam, bagaimana sih gua memilih iPhone bekas sehingga mendapatkan yang unit yang ya lumayan bagus lah. Nah, di sini gua mau cerita. Nah, jadi sebelum gua membeli iPhone ini, gua belajar dulu di YouTube bagaimana cara memilih dan membeli iPhone bekas. Nah, gua pelajari dan setelah ya gua sedikit-sedikit paham, maka memutuskanlah gua untuk membeli iPhone bekas. Nah, singkat cerita, sebenarnya gua itu mau membeli iPhone itu di BS Store. Hanya saja unit di BS Store tidak tersedia, cuman hanya ada satu unit saja dan gua tidak bisa melakukan perbandingan dengan unit yang lain kalau misalkan stoknya cuma satu. Maka dari itu gua jadinya beli ke PS Store. Nah, setelah di PS Store ternyata unitnya memang cukup banyak. Jadi sehingga gua bisa memilih dan mencari unit yang bagus seperti itu. Nah, oke, di sini gua membeli iPhone dengan tipe XS warna hitam atau space gray kayaknya. Nah, jadi di PS Store ini pas gua datang tuh gua belinya di PS Store Bandung di Jalan Dipati Ukur. Nah, untuk pelayanannya sebenarnya baik ya di sana, ramah-ramah. Cuman kalau memang untuk orang awam pasti bingung ya, karena kita pas ke sana itu cuman dikasih unitnya untuk ngecek sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak belajar dulu tuh di YouTube, nah maka kita bakalan bingung apa aja yang harus dicek. Maka dari itu buat teman-teman yang baru pertama kali membeli iPhone bekas, ya kalian harus belajar dulu bagaimana cara memilih unit yang bagus seperti itu. Kalau misalkan mau tanya ke yang jaga tokonya sebenarnya bisa sih. Cuman karena kemarin di PS Store cukup penuh, yang belinya cukup banyak. Rasanya kalau misalkan kita tanya-tanya kan dia juga lagi sibuk ya. Kita juga ngerti. Maka dari itu kita harus belajar untuk ngecek sendiri biar ya kalau misalkan ada yang ditanyakan baru kita tanyakan gitu. Oke, kalau gua sendiri sih pribadi untuk pertama kali gua ngecek, di sini gua cek dulu bagian fisiknya. Nah, jadi kita lihat dulu sebelum masuk ke jauh lebih dalam ya, kita cek dulu fisiknya. Nah, kebetulan unit yang gua dapatkan ini fisiknya itu bisa dibilang hampir 98% mulus. Ya, gua nggak tahu ini ada gantian atau tidak, tapi ini beneran mulus banget, tidak ada dan sedikit pun di bagian body. Jadi ini tuh beneran masih bagus banget. Dan gua cek di beberapa unit yang lain memang ada yang bagus ya, mungkin ada yang bekas pemakaian. Jadi untuk bekas pemakaian ya wajar aja lah, namanya juga handphone bekas ya. Tapi unit yang gua miliki ini cuman ya sedikit sekali ada goresan-goresan kecil di bagian belakang karena bekas pemakaian. Tapi ini wajar kalau menurut gua. Nah, jadi setelah fisik oke, kita bisa lanjut untuk mengecek bagian yang lainnya. Oke, sebelum gua lanjut bahas yang lainnya, kita simpen dulu unitnya dan kita lihat kelengkapan apa saja yang gua dapatkan saat membeli iPhone bekas di PS Store. Nah, jadi di sini gua dapat box dan kelengkapan yang lainnya seperti SIM injector di sini dan buku panduan lainnya, dan ini bisa dipastikan KW semua. Nah, ini tuh gue dapat earphone juga, kabel data serta casan. Ya, memang ini KW ya, karena emang banyak yang bilang juga ini KW. Oke, kita lanjut untuk bahas yang lainnya. Oke, selanjutnya saat gua melakukan pengecekan unit, yang gua cek itu yaitu di pengaturan. Nah, di sini pilih aja bagian umum atau general. Selanjutnya pilih mengenai atau about. Nah, di sini gua cek modelnya apakah benar sesuai dengan model yang kita beli, kemudian nomor modelnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nomor model di sini gua pilih yang awalannya depan M. Katanya kalau misalkan depannya M itu asli dari iBox dulunya. Kalau misalkan F depannya yaitu kondisinya itu refurbished. Jadi usahakan teman-teman pilih yang depannya M. Ini untuk bagian kode belakang LLA ini berarti ini unit dari USA atau dari Amerika seperti itu. Selanjutnya untuk melakukan pengecekan unit di sini juga gua cek yaitu
baterai health-nya atau kesehatan baterainya. Di sini saat gua lihat kesehatan baterainya 98%. Ini bisa dibilang bagus banget ya untuk handphone bekas, tapi gua nggak tahu ini apakah baterai gantian atau misalkan ya settingan atau gimana ya. Yang gua tahu ini 98%, dan saat dicek di Triyutul di sana juga memang 98% dan hijau semua, tidak ada part yang diganti. Tapi katanya sih kalau Triyutul ya bisa diedit-edit, tapi gua nggak tahu ya ini bener atau enggak. Tapi untuk baterai health yang gua dapatkan ini 98%. Jadi kalian juga pilih baterai health yang bagus ya sebelum melakukan pembelian unit. Oke, selanjutnya di sini juga gua cek juga untuk layarnya. Jadi gua aktifkan Assetip Touch-nya. Jadi Assetip Touch ini tuh yang bulat. Nah, ini nih yang bulat ini kita bisa geser-geser misalkan dari ujung bawah sampai ujung atas ataupun sebaliknya. Kalau misalkan tidak ada stuck atau diem nggak bisa digerakin, nah berarti itu oke. Kalau misalkan diem nggak bisa gerak atau stuck, nah mungkin ada masalah di bagian LCD-nya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini juga gua melakukan pengecekan di bagian ini nih untuk True Tunes-nya. Kalau misalkan True Tunes-nya aktif, berarti ya ini memang handphonenya LCD-nya belum diganti. Tapi katanya sih True Tune juga bisa diatur ulang ya, pokoknya gitulah. Jadi gua ngecek sepengetahuan gua aja saat gua pelajari di YouTube, oke? Nah, selanjutnya yang gua cek juga di sini adalah bagian dari kameranya. Nah, di bagian kamera ini kita lihat kualitas kameranya apakah jernih atau tidak. Kemudian kita bisa putar ke depan ke belakang seperti ini. Kalau misalkan tidak ada lag berarti ini bagus. Kalau misalkan nge-lag kita harus delay dulu nunggu, berarti ada masalah di bagian IC kalau nggak salah gitu. Nah, pokoknya kita usahakan pilih yang cepat. Nah, selanjutnya kita coba juga untuk perekaman videonya serta audionya. Kita cek apakah audionya masuk atau suaranya cempreng atau tidak. Kita cek semuanya di bagian kamera ini agar kita pas pulang itu ya kita merasa puas lah. Jangan buru-buru saat melakukan pengecekan seperti itu. Nah, mungkin yang gua cek itu ya cuman itu aja sih. Dan mungkin yang terakhir di sini juga gua cek layarnya apakah ada dense spot atau tidak. Ya kita bisa masuk ke bagian note dan kita lihat dimiringkan apakah nanti kelihatan. Kalau misalkan ada dense spot atau white spot kayak gitu ya pasti kelihatan. Jadi pas saat gua cek ini emang mulus ya, jadi masih bagus. Ya mungkin itu aja yang gua ketahui saat gua belajar di YouTube cara ngecek unit iPhone yang bagus. Nah, jadi ya mudah-mudahan sih gua dapat unit yang bagus dan awet tentunya, karena ya bisa dibilang menurut gua sih kalau gua pribadi ya ini lumayan lah harganya. Gua beli di harga 4.250.000. Nanti gua bakalan liatin SS-nya, struknya maksud gua. Nah, di sini ya kayak gitu aja. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli iPhone, kalian harus teliti saat melakukan pengecekan. Jangan terburu-buru. Kalau misalkan kalian tidak tahu ya kalian tanyakan aja ke penjaganya, biar kalian nanti pas pulang ke rumah merasa puas gitu ya. Karena namanya beli iPhone bekas ya kita juga harus mengantisipasi agar tidak mendapatkan unit yang kurang bagus. Jadi segitu aja ya buat teman-teman. Ini video gua tentang pengalaman gua saat membeli iPhone bekas di PS Store ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton.